Halo semua, baru Creeper lagi di sini. Gak bosen-bosen, pokoknya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti channel ini, terutama buat para subbreaker senior seperti Teteh yang satu ini. Spesialin buat Teh Lia yang entah tinggal di negeri mana. Kali ini kita akan nambahin koleksi film tentang hiu teranyar yang berjudul bercerita tentang kemarahan para hiu atas ulah manusia yang kadang terlalu serakah dan tidak sadar bahwa kelakuan mereka telah merusak ekosistem laut, bahkan melukai penghuni laut itu sendiri. So, buat yang penasaran seperti apa pembalasan para hiu, tinggal tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan sebuah kapal pesiar super gedong yang kebetulan sedang melintasi perairan yang dipenuhi ikan hiu. Di daerah ini pun terdapat sebuah pulau imut yang selalu menghilang ketika air laut pasang. Di tengah kebahagiaan para penumpang, sekelompok OB nakal melihat pasangan ibu dan anak yang akan meninggalkan kamarnya. Kesempatan nih. Dan inilah Kendall, si remaja akil balik yang sedang bete karena diajak makan malam dengan calon papa baru. Akan tetapi si ibu terus membujuknya karena pacarnya ini adalah seorang kapten kapal seperti almarhum ayahnya Kendall dulu. Kepergian mereka dijadikan kesempatan oleh Oscar dan George untuk melakukan pencurian di kamarnya Kendall. Tapi sebelum beraksi, Oscar harus menyingkirkan adiknya yang bernama Brian dengan pura-pura menyuruhnya mengambil key spray di lantai bawah. Rencana jahat mereka tidak terlepas dari persekongkolan dengan seorang kru kapal. Dan mumpung keadaan sedang sepi, mereka pun langsung beraksi. Sebelum bertemu sang kapten, mereka terlibat cekcok saat ngomongin aset milik ayahnya Kendall. Karena tanpa memberitahu Kendall, si ibu sudah menjual kabin di tengah kebun milik mereka. Katanya sih untuk nyambung hidup, tapi meskipun demikian Kendall tetap gak terima, apalagi baru 6 bulan ia kehilangan sosok ayah. Mereka kesal karena tidak menemukan barang berharga selain lipen semplak dan tisu bekas. Tak lama kemudian datanglah Brian yang langsung marah saat memergoki kakaknya yang ternyata suka maling. Ia pun kesal karena sudah bela-belain ngajak kerja sebagai OB, si Oscar malah bikin penyakit seperti ini. George adalah yang paling panik karena takut Kendall melaporkan perbuatan mereka. Sementara Oscar dan Brian meminta George agar melepaskan Kendall sebelum ada yang celaka. Dude, what are you doing? George panik sendiri saat Kendall dan Brian sama-sama pingsan. Dan apesnya lagi mereka terjatuh di perairan yang dikuasai kawanan hiu putih. Hey, I better get my cut. Tanpa menyebutkan apa yang terjadi, Oscar menyuruh temannya untuk menghapus rekaman CCTV di sekitar kamar Kendall. Di saat itu pula, George sudah mengetahui keberadaan hiu putih yang sedang mendekatinya. Molly tidak tahu akan nasib anaknya yang sedang dalam bahaya. Si kapten pun heran melihat Molly sendiri, padahal rencananya ia mau dikenalkan dengan Kendall. Lalu Molly meminta si kapten untuk menunggu, sementara ia akan kembali ke kamar untuk mencari anaknya. Kendall? Molly jelas gak mungkin menemukan Kendall yang saat ini sedang bertaruh nyawa. Tapi untungnya ia melihat adanya daratan imut yang bisa ia gunakan untuk menghindari kawanan hiu. Oscar mendadak panas dingin ketika Molly menanyakan keberadaan anaknya. Dan karena Oscar pura-pura tidak tahu, Molly memaksanya agar turut membantu mencari Kendall. Brian yang ternyata masih hidup melihat para hiu sedang mengelilingi ia dan Kendall. Lalu Brian berusaha mengalihkan seekor hiu yang sedang mengincar mengusnya kaki Kendall.
Kendall menyemangati Brian yang rela dicaplok hiu demi keselamatannya. Sementara Brian masih sibuk menyelamatkan diri di tengah kelakuan si hiu yang terus mengejarnya. I can't make it! Kini giliran Kendall menolong Brian yang terus mengeluarkan darah dari bekas gigitan hiu. Padahal kaki Kendall sendiri perlu tukang urut akibat kepelanting sewaktu jatuh dari kapal. Mereka pun kini menjadi duet pengkor yang terjebak di pulau imut di tengah-tengah laut lepas. Thank you. She isn't anywhere. Molly bingung harus kemana lagi mencari Kendall. Lalu Oscar menyarankan agar mereka memberitahu Pak Kapten biar pakai toa kapal untuk membantu mencari Kendall. Tapi sebelum berangkat ia minta kartu penumpang, katanya sih agar bisa bertemu si Kapten. It's probably in your room if you look for it. I'll be right back. What was that? Saat pintu tiba-tiba dikunci, Molly merasa ada yang gak beres dengan Oscar. Apalagi saat Oscar tidak menyebutkan alasannya mengunci Molly. You haven't even tried to turn the handle. Oscar tidak bisa berkutik akan tindakan Molly yang merupakan mantan tentara angkatan laut. Hingga Oscar pun menceritakan yang dialami oleh Kendall yang kini sudah tertinggal jauh dari kapal. On my six now. You tried to kill... No, that's not what happened. Brian menjelaskan bahwa ia mah justru ingin menyelamatkan Kendall dari kelakuan Oscar dan temannya. Namun ketika Kendall tetap gak percaya, Brian gak peduli dan lebih fokus untuk mengamankan tulang Kendall yang patah. Are you some sort of doctor or something? Maybe we can try that later. Ternyata para hiu masih anteng menunggu para calon mangsanya. Keadaan pun semakin mengkhawatirkan saat Brian merasa pulau ini cuma muncul ketika air surut saja. Right now. It's an emergency. My daughter's gone. Semua orang kaget mengetahui kejadian yang dialami oleh Kendall. Kemudian si Kapten menyalahkan Cyrus yang tidak menyalakan alarm pas kejadian berlangsung. Lalu di tengah kemarahan si Kapten, Molly meminta agar ia diberi kesempatan untuk melakukan pencarian. Like 30 minutes. Infrared camera. Scrubbing one overboard. Well, they were all on top of each other. Oscar dilarang ikut meskipun ia ingin mencari adiknya. Terlebih Oscar harus memberi penjelasan atas pencurian yang ia lakukan. Lalu setelah Oscar pergi, si Kapten menyuruh Cyrus untuk menghubungi penjaga pantai. Mereka tidak bisa berbuat banyak selain menunggu keajaiban. Bahkan di pulau pasir ini mereka tidak bisa untuk sekedar berteduh dari teriknya matahari. I know there's not an easy answer to that. You don't happen to have a lighter on you. Yeah, actually. Those threw the captain 3 people overboard? Oscar memaksa Cyrus agar ia bisa ikut ke dalam misi pencarian. Karena terlepas dari kesalahan yang telah mereka perbuat, ia khawatir kepada Brian yang telah banyak berjasa di kehidupannya. Dan dari pria inilah Oscar mendapatkan akses ke tempat peralatan untuk menyusup dan menyamar ke tim penyelamat. Call the Coast Guard. Yeah, I'm on. I got it. Where is the Coast Guard? Mereka makin ketakutan oleh kelakuan seekor hiu remaja yang hampir saja ngokop selangkangan Kendall. Keadaan pun diperparah oleh kondisi kaki Kendall yang mulai membengkak. Lalu dengan menggunakan tali sepatu, Brian berharap kaki Kendall tidak terlalu banyak gerak. It wasn't pretty. The long run, okay? I promise. Hey, Makin lama perhatian Brian membuat Kendall merasa bahwa pria ini memang orang baik. Ia pun berterima kasih atas pengorbanan dan kepedulian Brian selama mereka dilanda apes. he does. So, Molly yang memang sudah terlatih memimpin misi pencarian. Cuma ia tidak sadar salah satu kru adalah Oscar yang telah membuat anaknya celaka. Semoga kalian berhasil, guys. Kembali kepada Oscar yang menemukan 2 buah toe untuk menunda rasa lapar mereka. Tapi menurut Kendall mending Oscar jadikan kerang-kerang tersebut untuk memancing ikan. Lalu tanpa berlama-lama Oscar membuat pancingan menggunakan kacamata Kendall. Like I said, I went out on the boat with my dad. God. Mereka heran akan perilaku para hiu yang segitu maksanya ingin memangsa manusia. Di waktu yang sama, tim penyelamat sudah memasuki perairan yang dikuasai para hiu.
Serangan hiu membuat alat pemancar GPS akhirnya terjatuh. Panik dong, apalagi serangan tadi membuat speedboat mengalami kebocoran. Keadaan ini membuat seorang kru bernama Marcus berniat untuk menambal speedboat meskipun harus berenang di antara hiu. Aroma darah langsung menarik perhatian hiu yang paling besar. Hiu ini pun dipenuhi luka dan sudah pasti ulah manusia-manusia yang tak bertanggung jawab. This is Molly, over. Marcus is trying to repair the hull. Let me see here. Setelah menceritakan yang terjadi, Molly bertanya kenapa para penjaga pantai belum kelihatan. Terlebih keberadaan Molly kini sudah menghilang dari radar akibat alat yang tadi sudah tenggelam. Di waktu yang sama, Marcus telah berhasil melakukan perbaikan dan tinggal naik ke speedboat. Si kapten bisa mendengar teriakan semua orang saat melihat Marcus sudah menjadi manusia setengah porsi. Sementara Molly kesal karena dari tadi pria bertopeng begal ini diam-diam baik. Dikira anggota, ternyata si kumis sudah berhasil menipu Molly. Tapi karena sudah terlanjur ikut, Molly memaksa Oscar agar bisa berguna dalam misi ini. We don't have the nav. Come off. Okay. Maghrib yang dingin memaksa Brian mengumpulkan pernak-pernik laut untuk membuat api. Sementara Kendall dari tadi cuma duduk merenung gak berguna. Kendall merasa jika dirinya sedang mengalami dehidrasi. Semua penderitaan ini pun membuat Brian yang hampir kena mentol meluapkan kemarahannya kepada para hiu. Leave us alone! Get out of here! Leave us alone! Karena terlalu all out, Brian lupa akan luka bekeh di kakinya. Pendarahan lagi deh. Captain! Cyrus berkata bahwa perlu beberapa jam lagi para penjaga pantai bisa tiba di lokasi terakhir Molly. Di waktu yang sama, Molly gak mungkin melanjutkan perjalanan jika tanpa kompas dan GPS. Lalu ketika meminta bantuan, si kapten menyarankan agar Molly menggunakan bintang untuk mengetahui arah barat. Tapi sayang, langit yang kebetulan sedang mendung membuat saran si kapten gak bisa dilakukan. Well, my brother's still out there! I don't like it any more than you guys do. Just gonna do more damage than good. On. Brian sudah tidak tahu lagi bagaimana membuat api dengan segala keterbatasan. Bahkan ia semakin bingung saat Kendall kembali pingsan akibat dehidrasi. Mereka masih bertahan di tengah kondisi langit yang masih mendung. Lalu Oscar teringat bahwa malam kemarin bulan berada di arah selatan. Dan dari keterangan inilah Molly bisa menebak di mana arah barat yang ia butuhkan. Kemudian mereka bergegas melanjutkan perjalanan sambil memberitahu si kapten. We're heading west. I just want to see my brother. I just wish I could say I did it. You'll be so thankful that you came to save him. Mereka mencari keberadaan Molly yang tak kunjung muncul ke permukaan. Padahal, Molly sedang berusaha mengambil peralatan yang tenggelam. Di tengah teror sang hiu, mereka akan tetap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mereka harus membalikan perahu terlebih dulu. Ready. Affirmative. Let's go again. Teriakan Abby membuat mereka sadar bahwa Abby telah menjadi korban keganasan hiu. Di waktu yang sama, Brian masih setia menemani Kendall ketika air pasang akan semakin mempermudah serangan para hiu. Come on! The tide is bringing the shark. Come on! I can't do this without you. They're still circling. Molly berusaha menenangkan Oscar yang sedang ketakutan parah. Ia pun memintanya untuk jangan banyak gerak, termasuk menggerakkan kumisnya yang sudah basah kuyup. Right? We couldn't do it when Abby was here. They need to focus on Kendall and your brother. We've got to wait for them to move away. Kendall akhirnya tersadar setelah setengah jam terbaring pingsan. Ia pun baru tahu bahwa pulau yang mereka tempati sudah semakin mengecil. Lalu Brian membekalinya sebuah batu untuk jaga-jaga jika para hiu melakukan serangan seperti tadi. I'm gonna keep trying to spark a flint. But better be soon.
Cyrus berniat untuk melarikan diri sebelum persekongkolannya dengan George ketahuan. Bahkan ia tidak pernah menghubungi penjaga pantai seperti perintah si kapten. Di waktu yang sama, para hiu yang sedang menjauh dijadikan kesempatan oleh Molly untuk membalikan perahu. Molly tidak sadar salah satu hiu kembali ke arah mereka. Lalu setelah persiapan tali beres, mereka tinggal menarik perahu secara bersamaan. Balikin perahu memang bukan perkara mudah, apalagi dalam keadaan seperti ini. Lalu setelah misi balikin perahu berhasil, mereka tinggal melanjutkan perjalanan. I wish Abby made it too. Oscar akhirnya turut menjadi korban keganasan para hiu. Tapi meskipun demikian, Molly harus tetap menyelesaikan misi pencarian ini. Captain, I want an update on the Coast Guard. Si kapten heran karena Cyrus tidak menjawab panggilannya. Padahal ia sedang harap-harap cemas karena belum ada kabar dari penjaga pantai. What the heck are you up to, Cyrus? Saat Cyrus mencari teman-temannya, si kapten akhirnya menghubungi penjaga pantai. Hingga ia pun tahu bahwa sejak tadi Cyrus tidak pernah menghubungi penjaga pantai. Send them now. Air pasang yang terus naik membuat pulau pasir kini sudah segede lapang voli. Hempasan ombak pun sudah tidak terlihat indah, malahan sudah seperti lambaian kematian. You're slipping, I can't hold on. Kendall malah kembali pingsan padahal air laut semakin mepet. Tak lama kemudian helikopter penjaga pantai lewat, tapi tidak melihat keberadaan pulau saking gelapnya cuaca mendung. North Star. Akhirnya Molly bisa melihat keberadaan bintang petunjuk dari sela-sela awan. Hingga ia pun bisa menemukan arah barat yang ingin ia tuju. Sementara Brian masih jebleh mewek karena sudah kehilangan harapan untuk selamat. No. Cyrus, I know you're out there. Pick up. Si kapten menyuruh Cyrus kembali untuk mempertanggungjawabkan semua pelanggarannya yang sudah menewaskan banyak orang. Ia pun memberitahu bahwa cepat atau lambat, para penjaga pantai akan segera menemukan Cyrus. Mengetahui hal tersebut, Cyrus akan berenang sebelum pelariannya terpantau helikopter. Speedboat malah mogok padahal Molly sudah berada dekat dengan lokasi Kendall. Di waktu yang sama, Brian sedang memperbanyak doa di tengah komplotan para hiu yang begitu benci terhadap manusia. Brian yang berhasil lolos langsung menyelamatkan Kendall yang tenggelam. Namun para hiu terus mempermainkan mereka sebelum benar-benar memangsa para manusia ini. I know. I know. Hold on. What are we supposed to do now? Move back around. Serangan hiu makin membuat Molly khawatir akan nasib Kendall yang kini entah seperti apa. Ditambah lagi para penjaga katanya harus kembali dulu untuk mengisi bahan bakar. Decided to move forward with refueling. Great news. Thank you. Over. Coast Guard refueling inbound. They were already here. Kendall mulai pasrah jika memang hidupnya akan berakhir di kokop hiu. Sejenak ia pun kepikiran dengan sang ibu yang belakangan ini mereka sering terlibat cekcok. Well, she's an ex-Marine. She's just been through so much. Saat Kendall di bawah hiu, Molly pun datang di waktu yang tepat. Lalu ia gercep mengejar Kendall yang masih nyantol di rahang hiu.
Setelah berhasil menyelamatkan Kendall, mereka bergegas pergi sekalipun harus mendayung perahu. Akan tetapi si Hugh tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. You don't move. Si Hugh Barrett akhirnya matot setelah kumur-kumur api dari pistol suar. Namun masalah lain datang dari Kendall yang terus mengeluarkan darah. The shark said to it. We gotta stop the bleeding. Tim SAR sudah seperti polisi Bombay yang selalu datang belakangan. Tapi dengan adanya helikopter mereka bisa kembali ke kapal tanpa harus mendayung di atas ubun-ubun hiu. Molly? Brian hanya bisa meminta maaf atas kelakuan kakaknya yang telah membawa mereka ke dalam petaka. Sementara Kendall berterima kasih karena selama dirinya dalam bahaya, Brian selalu ada untuk membantu bahkan berkorban untuk keselamatannya. Cerita mereka pun menjadi modal pertama Brian dalam mendapatkan restu dari Molly yang bisa merasakan adanya getaran cinta di keduanya. Cinta?